Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini setelah sebelumnya kita bahas soal bersih-bersih rantai pakai Resco 70 itu ya. Nah, sekarang kita mau nyemprot si rantainya buat perawatan rutin itu pakai merek dari Soft 99. Nah, dia ini chain loop yang udah PTFE atau Teflon gitu. Dan sebelum kita mulai lebih jauh lagi, gue di sini agak minta maaf dulu ya, karena kalau misalnya ada suara-suara motor atau orang ngobrol, karena kan ini gue lagi di kosan dan ini pinggir jalan banget tuh, ini banyak motor lewat, banyak motor balap lewat juga, jadi kayak sorry aja kalau misalnya nanti suaranya banyak keganggu gitu. Nah, jadi ini dia bahannya PTFE. PTFE itu dia adalah Teflon. Teflon itu biasa kita lihat kalau misalnya umumnya ya di yang apa, alat masak atau wajan anti lengket itu kan. Nah, ini juga dipakai di chain loop. Nah, jadi kenapa sih harus bahan Teflon? Jadi bahan Teflon itu dia kayak yang tadi, dia itu anti lengket dan dia itu juga ada hidrofobiknya gitu. Jadi kayak nggak nyatu sama air gitu loh. Nah, terus juga selain dua itu bisa larut sama bahan pelarut lain. Jadi kayak kalau misalnya kita semprot pakai chain cleaner ya dia rontok-rontok juga gitu. Jadi ngebersihinnya masih gampang, nggak yang lengket-lengket banget gitu. Nah, gua ini sebenarnya udah pakai ini udah cukup lama, udah hitungan. Ini mungkin tahun ketiga ya. Dulu gua coba-coba beli ini itu di S Hardware. Harganya kalau nggak lagi diskon itu 200 ribuan lah ya. Tapi kalau lagi diskon biasanya jadi 180-an. Dan di online juga banyak sih. Harganya biasanya lebih murah dikit. Jadi kayak ya sekitaran segitu-gitu juga sih. Gitu. Kayak buat chain loop yang nanti bakal disemprot-semprot terus kayak mahal nggak sih? Nah, kalau menurut gue pribadi ini jatuhnya nggak mahal-mahal juga teman-teman, karena gue ini seminggu sekali nyemprot, tapi ini awet tahannya tuh sampai setahun lah, kira-kira ini setahun pemakaian sampai baru benar-benar habis. Dan dia ini netnya isinya 420 mili kan, jadi kayak ini gue pakai setahun sih gitu. Dan sekarang kita lihat gue pengaplikasiannya, kayak ini cara gue kalau mengaplikasikan si chain loop ini gitu. Oke, tadi ini udah gue semprotin ya teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya gue nyemprot si rantai ini, gue itu biasanya cuma dari sisi luarnya nih, dari sisi kiri, kanan, terus kalau dari sisi dalamnya ini sama dari kiri sama kanan juga gitu. Cukup aja kayak gitu, nggak usah banyak-banyak sampai belepotan, karena dia disemprot dikit aja dia udah sisanya tuh kayak dia udah ngelumasin apa ya, udah melebar sendiri sih ke seluruh rantainya, jadi kayak nggak perlu sampai belepotan gitu. Dan kalau misalnya nyemprotnya dikit-dikit kayak gitu juga, itu juga nggak bakal ini sih, nggak bakal nyiprat banyak ke velg atau ke ban gitu kan, jadinya kelihatannya berantakan banget tuh gitu. Nah, soal reviewnya, menurut gue ini chain loop enak banget sih, dia enteng karena kan bahan Teflon tadi dia meminimalisir friksi kan, apalagi ini rantainya masih rantai biasa, belum O-ring atau X-ring gitu. Nah, jadi dia belum O-ring X-ring dan dia udah bisa meminimalisir gesekannya, walaupun kalau misalnya dari suara dia emang agak senyap sih itu, jadi kayak tinggal sisa suara rantainya aja tuh, jadi kayak suara kericik-kericik rantai itu masih tetap ada sih, karena ya nggak bisa bohong, ini rantai biasa, bukan O-ring atau X-ring yang biasanya dia bakal lebih senyap gitu, lebih minim friksi gitu. Terus kalau misalnya tadi masalah enteng-entengan, dia enteng banget sih, enak banget, kayak setiap kali abis disemprot tanpa dibersihin dulu ya, tapi baiknya dibersihin dulu sih. Jadi kalau misalnya nggak ada waktu gitu, nggak ada waktu buat bersihin lantai, terus kayak kita mau semprot aja itu dia udah langsung kerasa lagi, enak lagi. Si ban belakang tuh kayak nggak ada rasa berat-beratnya sih, tarikannya enteng aja gitu. Terus kayak soal durabilitas nih, kalau misalnya kita nggak hujan, kayak ini 2 minggu bahkan sebulan itu dia masih enak ya, masih enteng. Cuman kalau misalnya hujan,
Kalau misalnya hujan ya tipikal chain loop sih, pasti kayak walaupun dia nggak hilang sepenuhnya ya, tapi kayak itu kan nanti kotoran jadi pada nempel, jadi kayak agak berat juga sih, kayak itu udah nggak bisa dilawan lah. Kalau udah kena hujan pasti rasa-rasa entengnya atau berisiknya pasti bakal hilang dikit-dikit sih. Cuman kalau misalnya ini nggak pernah kena hujan atau hujannya ringan enteng doang, ya itu masih enak sih, enak sampai sebulan lah maksimal, kayak harus kita semprot lagi gitu. Dan ini kalau misalnya soal tahan karat, iya ini tahan karat kalau misalnya teman-teman rajin nyemprot ya. Tapi kalau misalnya habis kena banjir, terus kayak didiemin aja nggak dicuci, ya itu tetap bakal karat-karat juga sih gitu. Jadi kayak menurut gue, jadi dengan harga 180-an sampai 200 ribu ini worth it nggak sih? Kayak itu kan amount of money yang sangat cukup banyak gitu untuk sebuah chain loop. Dan menurut gue ya enak-enak aja sih. Ini gue pakai touring, gue pakai ke sirkuit, gue pakai harian kota, ya enak-enak aja gitu, enteng-enteng aja roda, dan ini awet juga gitu. Setahun, bahkan gue waktu itu setahun lebih sih. Ini kaleng ketiga gue setelah gue beli dari pertama kali, jadi ya emang udah awet 3 tahun gitu. Pas tahun sekali beli ini gitu, jadi kayak nggak kerasa mahal juga sih gitu. Jadi sekian dulu teman-teman reviewnya, semoga bisa membantu di soal chain loopan ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya. Thank you.